warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Kalsum dari kelas M72. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang saya telah pelajari pada mata kuliah pembelajaran terpadu. Nah, dalam materi pembelajaran terpadu sudah ada 4 materi yang saya pahami. Yang pertama, konsep pembelajaran terpadu. Yang kedua, landasan-landasan pembelajaran terpadu. Dan yang ketiga, model-model pembelajaran terpadu. Dan yang keempat, penerapan pembelajaran terpadu. Nah, untuk itu kita masuk dulu pada konsep-konsep pembelajaran terpadu. Untuk mengetahui aspek-aspek apa aja yang ada dalam pembelajaran terpadu, kita ketahui dulu pengertian pembelajaran terpadu itu apa. Nah, jadi pembelajaran terpadu itu adalah merupakan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling, serta dalam rentang kemampuan dan perkembangan anak, di mana dalam pembelajaran terpadu ini lebih menekankan pada pengalaman pribadi siswa, di mana adapun tujuan pembelajaran terpadu yang saya ketahui yaitu mudah memusatkan perhatian. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi mata pelajaran dan tema yang sama. Dan yang ketiga itu memilih pemahaman terhadap materi pembelajaran yang lebih mendalam dan berkesan bagi siswa. Nah, yang keempat itu mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran lainnya dengan pengalaman pribadi sendiri. Nah, dalam tujuan pembelajaran terpadu itu di mana lebih anak siswa lebih bergairah belajar karena mereka dapat belajar dalam situasi nyata. Nah, untuk itu dalam konsep pembelajaran terpadu itu ada beberapa aspek penting di mana salah satunya tujuan pembelajaran terpadu. Nah, dalam tujuan pembelajaran terpadu itu di mana siswa diajak belajar berinteraksi dan mengaitkan dengan pengalaman pribadi siswa tersebut. Nah, landasan-landasan pembelajaran terpadu ada 3. Yang pertama yaitu landasan yuridis, yang kedua landasan psikologis, dan yang ketiga landasan filosofis. Nah, dalam ketiga landasan ini memiliki keterkaitan antara pembelajaran terpadu. Nah, yang ketiga yaitu model-model pembelajaran terpadu. Nah, model-model pembelajaran terpadu ini ada 10 model. Ada berbagai model tergantung dari gurunya dalam membawakan model-model tersebut. Nah, yang paling sering digunakan dalam model pembelajaran terpadu itu yaitu model connect, di mana model keterhubungan antara konsep, topik, ide dalam satu bidang studi. Di mana dalam model connected ini atau keterhubungan ini sangat sering digunakan oleh guru. Terutama saya pada saat simulasi juga menggunakan model ini, di mana model ini memiliki keterkaitan antara mata pelajaran yang lainnya dan sangat mudah digunakan. Nah, dalam model keterhubungan connected ini pada prinsipnya mengupayakan dengan sengaja adanya keterhubungan konsep, keterampilan, topik, ide, kegiatan dalam suatu bidang studi. Nah, pada model ini konsep-konsep pada satu topik saling berkaitan. Tujuan pembelajaran terpadu tematik itu adalah mengembangkan atau mengurangi terjadinya tumpang tindih materi, memudahkan siswa untuk melihat hubungan-hubungan yang bermakna, dan memudahkan siswa untuk memahami materi-materi atau konsep-konsep secara utuh sehingga penggunaan konsep dan akan semakin baik. Nah, dalam pembelajaran terpadu ini penerapan pembelajaran terpadu ini sangat efektif menurut saya digunakan dalam K13. Kenapa? Karena yang saya lihat pada video Syam Oke yang telah dibagikan oleh Bapak, di situ saya lihat 2 model pembelajaran terpadu di mana gurunya mengaitkan pengalaman pribadi siswa, di mana gurunya melakukan
pembelajaran di luar kelas, di mana gurunya mengaitkan dari pengalaman siswa. Salah satunya saya lihat di situ bagaimana daun jatuh, bagaimana melihat cara burung terbang. Di situ gurunya saya lihat sangat sesuai dengan pengalaman siswa, mengajak siswa dalam merasakan langsung tanpa memperlihatkan atau hanya memberikan gambar berupa gambar. Nah, di mana gurunya tersebut mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Dan pada dua video tersebut yang saya amati, di mana sangat menerapkan pembelajaran terpadu dengan beberapa dalam proses pembelajarannya, dalam pembukaan pembelajaran, penutup, dan intinya itu sangat keterkaitan, menggunakan model terpadu juga sesuai dengan karakter siswa, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Jadi pembelajaran terpadu itu kita bisa menggunakan pembelajaran terpadu dan model-model pembelajaran terpadu tergantung dari gurunya, bagaimana caranya mengaktifkan siswa, bagaimana caranya siswa aktif dalam proses pembelajaran dengan menerapkan berbagai model pembelajaran terpadu, dengan mempelajari beberapa konsep pembelajaran terpadu, dan juga mempelajari landasan-landasan pembelajaran terpadu. Nah, menurut saya pembelajaran terpadu ini sangat cocok diterapkan dalam K13 ini, di mana siswa dan gurunya saling aktif, saling memiliki gurunya bisa mudah memusatkan perhatian, bisa di mana gurunya berdasarkan pengalaman siswa, di mana gurunya mengaitkan berbagai mata pelajaran, di mana gurunya juga aktif memberikan pertanyaan. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.